Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita berbagai nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, begitu nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Para pemirsa Instagram TV kajian online Jose Sulselbar dan Papua, alhamdulillah di tengah-tengah kita pada kesempatan ini, di tengah-tengah kita telah hadir pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah Al-Ah Manjalin. Dia merupakan koordinator regional Sulselbar, Jose Sulselbar dan Papua periode 2019-2020. Nah, adapun tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu masa depan ekonomi Islam dalam arus ekonomi digital dan halal lifestyle. Nah, sebelum itu mungkin saya akan memberikan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Kementerian. Baik, terima kasih kepada moderator saudara Taufik telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan ekonomi syariah, ekonomi digital, dan juga halal lifestyle. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, referensi aktivitas teknologi kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing dengan teman-teman IGTV Jose Sulselbar dan Papua terkait dengan materi yang memang hangat yang diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu tentang ekonomi digital, halal lifestyle, dan juga ekonomi syariah. Nah, menarik di materi ini kita akan mengangkat terkait dengan bagaimana sih masa depan ekonomi syariah ke depannya di tengah-tengah carut marutnya atau signifikannya perkembangan ekonomi digital. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan lebih dahulu batasan tentang apa sih ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah yang menurut yang telah kita pelajari selama ini, ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang mana kita tahu dalam aktivitas-aktivitas ekonomi kita harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka dari itu kita akan sedikit mengupas terkait dengan ekonomi syariah ke depannya di tengah ekonomi digital dan juga carut-marutnya ekonomi syariah. Dan yang kedua adalah tentang ekonomi digital. Ekonomi digital ini berhubungan tentang basis ekonomi yang mana aktivitasnya melalui aktivitas transformasi informasi dan juga komunikasi atau yang dikenal dengan teknologi 4.0 gitu. Kemudian halal lifestyle. Kalau berbicara mengenai halal lifestyle, kita pasti akan memasuki hal-hal yang lebih konkret, lebih real. Misalkan tentang pariwisata halal, makanan dan minuman halal, dan lain sebagainya. Menarik teman-teman sekalian, akhir-akhir ini Global Economic Islamic Index memberikan informasi bahwasanya pertumbuhan ekonomi syariah secara global kita Indonesia masih berada di tingkat 10 ya, dari negara-negara tetangga kita, misalkan Malaysia
posisinya masih di atas kita, yaitu posisi ketiga. Kalau Arab Saudi di posisi pertama. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi digital baru-baru ini, salah satu perusahaan di Thailand memberikan informasi bahwasanya transaksi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2019 mencapai 555 triliun dan diprediksikan pada tahun 2025 akan mencapai 1000 triliun. Gitu. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat master plan dari ekonomi syariah, yang mana ada 4 aspek yang kemudian menjadi strategi bagi stakeholder, misalkan ada KNKS yang kemudian yang dipelopori oleh atau yang diketuai oleh presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Nah, di master plan tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ke depan, bahwa salah satu strateginya adalah penguatan rantai halal, rantai nilai halal. Yang kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Yang ketiga, penguatan di bidang sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, penguatan di sektor ekonomi digital. Nah, apa maksudnya adalah melalui master plan ini akan menjadi salah satu inisiatif kedepannya bagi selaku pelaku-pelaku ekonomi syariah untuk mengembangkan ekonomi syariah. Gitu. Jadi itu poin-poin terkait dengan ekonomi syariah ya. Kalau melihat dari tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, seperti apa sih masa depan ekonomi syariah ke depannya? Ya, Gubernur Bank Indonesia beliau mengatakan dan sangat optimis bahwasanya ekonomi syariah ke depannya akan sangat lebih signifikan pertumbuhannya, karena dari beberapa dekade ini ekonomi syariah itu sangat masif pertumbuhannya. Nah, apa yang kemudian menjadi tantangan kita di tengah ekonomi digital sekarang, menjadi tantangan ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan atau memasifkan sinerginya dalam penguatan ekonomi syariah. Yang menjadi tantangannya adalah menurut apa yang disampaikan oleh Deputi Gubernur Budi Waluyo, dia mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia masih terkekang pada ranah konsumtif. Artinya kita masih masyarakat yang masih konsumen gitu. Berbeda dengan negara-negara yang lain yang sudah masuk pada sektor produsen di sektor-sektor halal. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan optimalisasi sektor sosial, atau yang kalau kita kenal itu filantropi Islam. Nah, permasalahannya sekarang filantropi Islam itu belum mampu memberikan kontribusi pada sektor pembangunan. Makanya perlu adanya strategi yang bagus untuk melakukan penguatan terhadap hal-hal yang sifatnya sosial tersebut. Kemudian yang ketiga, penguatan sektor keuangan syariah dan juga sumber daya manusia. Pada hal ini menjadi tantangan bagi kita semua pelaku bangsa Indonesia dalam upaya memasifkan pertumbuhan ekonomi syariah. Yang kemudian menjadi pertanyaannya pula adalah kita masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, lebih dari 87% kita adalah mayoritas Muslim. Pertanyaannya adalah kenapa ekonomi syariah belum mampu bertumbuh atau belum mampu menunjukkan kiprahnya sebagai bangsa yang mayoritas Muslim yang mampu meningkatkan ekonomi syariahnya. Ini yang kemudian tantangan besar bagi kita. Nah, kemudian terkait sektor-sektor halal lifestyle, misalkan sektor yang punya potensial yang lebih besar, misalkan sektor haji atau yang kita kenal dengan umroh, haji. Kalau menurut laporan data dari Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwasanya di tahun 2018 kita memiliki calon jamaah haji sekitar 200.000 lebih. Nah, dari dana-dana itu seharusnya mampu dikelola
dijadikan sebagai investasi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah. Nah, artinya adalah kedepannya bagaimana agar ekonomi syariah mampu berkiprah atau bersaing di tingkat global sehingga kita berada di posisi yang lebih utama atau menjadi pusat ekonomi dunia. Intinya adalah ekonomi syariah harus berkolaborasi dengan ekonomi digital atau fintech dan juga fintech syariah. Karena sekarang fintech syariah itu masih minim ya. Menurut OJK, fintech syariah yang terdaftar di OJK itu baru 106 fintech. Namun hanya 4 saja yang masih berbasis syariah. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ke depannya. Perlu adanya sinergitas yang baik dan juga kolaborasi yang baik stakeholder, pemerintah dan juga masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.